bersama selama-lamanya. Você pode ser minha amante até o fim. Déjame mostrar e não pretender. 네가 아테모 소반이 이때네.哦，别选择放手，没有谁能让我们被取代。매자하다 좀 멋있게 매사트려 해. Sana'y makita mo ang aking halaga. Dan hanya kau yang utama untuk diriku. 도장이 매일매일 넘발라마. When the fear in my lips, give me a diamond hand. Posso riempire il tuo cuore solo io. Jag ger dig kärlek och inget lut. तेरे लिए मैं दे सकता हूँ अपनी जान. Oh non, ne t'inquiète pas, je serai là quand tu me voudras. मैं चाहता हूँ जो मुश्किल में साथ रहे. Sana'y makita mo ang aking halaga. Dan hanya kau yang utama untuk diriku. 도장이 매일매일 넘발라마. 사랑해, 너와 함께하는 이 시간이 너무 소중해. 기억해, 너의 향기, 너의 눈빛 모두 다 내 마음에 닿아 우리 같이 가려 해. 넌 나를 더 따뜻하게 해. 우리 이미 오래전부터 알고 있던 걸. 사랑은 단비처럼 우릴 지어왔던 걸. 절대 멈추지 않을 이 노래 너와 함께해. My girl, I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Setelah kalian mendengarkan lagu tadi, pasti kalian berpikir, kok bisa ya dia menyanyikan dengan 16 bahasa? Nah, ini adalah karena adanya motivasi dan semangat belajar yang dia lakukan. Nah, hari inilah kita akan membahas tentang motivasi dan semangat belajar itu. Tapi sebelumnya kita harus tahu belajar. Belajar adalah proses di mana seorang melalui kegiatannya menjadi berubah tingkah lakunya. Itu ada belajar, ada perubahan. Nah, setelah itu, kita harus mengenali diri kita sendiri, kemampuan diri, keahlian, kondisi dan lingkungan, kesukaan, keinginan diri, akhirnya muncullah motivasi belajar. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuannya. Adakah macam-macam motivasi? Apa macam motivasi itu sendiri? Apakah kalian juga memiliki macam motivasi belajar? Kenapa kalian belajar? Nah, ini adalah macam-macam motivasi yang kita bahas. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, karena dari pengaruh dari luar, entah itu ingin dipuji, ingin jadi artis terkenal, atau takut dengan seseorang. Contoh lain, belajar giat ingin menjadi ilmuwan seperti Bapak B.J. Habibie, itu adalah motivasi ekstrinsik. Atau kalian ingin terkenal seperti idol-idol kalian, itu juga motivasi eksternal atau ekstrinsik. Sebuah cerita, pengalaman seseorang atau kata-kata mutiara juga dapat menjadi suatu motivasi belajar. Contohnya di sini adalah motivasi dan semangat belajar yang telah ditinggalkan oleh beliau Profesor Dr. B.J. Habibie, ilmuwan Indonesia dan Presiden RI yang ketiga. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu?
Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Kita butuh motivasi untuk mencapai tujuan kita. Apa sebabnya? 1. Minder, tidak percaya diri. Karena kita anak daerah yang kurang fasilitasnya. Merasa banyak kekurangannya, entah kurang pintar dan seterusnya. Trauma. Pernah mungkin kita dijelek-jelekan teman atau sebagainya. Takut, kadang kita ingin melangkah itu kadang takut salah, takut keliru. Sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Oleh karena itu butuh motivasi. Di sini saya berikan kisah inspirasi anak daerah yang menjadi tauladan bangsa. Anak Singosari, sekitar SMP Negeri 2 Singosari. Ternyata di sekitar kita ada anak-anak hebat, generasi-generasi hebat, yaitu yang bernama Rendra Panca Anugrah yang berhasil jadi dokter termuda Indonesia. Pada usia 24 tahun, dia sudah menyelesaikan S3-nya di ITS Surabaya dengan predikat cum laude. Begitu hebatnya dia. Dia tidak hanya hebat, dia juga cukup friendly. Nah, ini adalah foto bersama temannya yang juga mengikuti jejak Rendra yang bernama Faisal Arifur Rahman. Tapi sekarang beliaunya masih meneruskan S3-nya di Rice University Houston, Texas. Nah, ini adalah profil Rendra Panca Anugrah, doktorat termuda Indonesia, yaitu pada usia 24 tahun, meraih gelar doktoral. Dia memiliki motivasi dan inspirasi dari tokoh paman band Spider-Man, yaitu with great power come great responsibility. Kekuatan besar butuh tanggung jawab yang besar. Itulah inspirasi dia sehingga meraih doktor termuda Indonesia. Kemudian Faisal juga memiliki motivasi dan inspirasi. They could not do what they did anywhere else, but here in America, because this place allow more people to dream than any other place in the world. All the matter is how big you want to dream and how hard you want to work. Inspirasi ini berasal dari orang yang membangun Amerika yang dia kutip di salah satu buku kesayangannya. Di sini saya lampirkan beberapa kumpulan kata-kata inspirasi sebagai motivasi kalian untuk meraih impian dan cita-cita kalian. Semoga
Kumpulan kata-kata ini menginspirasi kalian untuk menuju tujuan dan keinginan kalian selama ini. Believe in yourself and all your possibilities, even the small ones. You have the potential to be anything you want. I hope you are an adult who always runs after your dreams. Every individual is unique in their own way. The way we spend our time defines who we are. You are the only one who creates your future. Every experience makes you grow. Belajar ternyata memiliki beberapa trik yang bisa memotivasi kalian lebih giat lagi untuk belajar sehingga tercapai tujuan kalian. Di sini saya lampirkan tentang cara agar semangat dalam belajar kalian nantinya. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya, gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut, berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung. Ya, ini malesnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari gua. Jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasi lo tentang belajar. Salam hangat.
Jadi gimana sih caranya biar kita gak malas belajar? Nah, sebenarnya gue pernah bikin video tentang ini di part 1. Lo bisa cek linknya di deskripsi. Di video itu gue ngomongin tentang jenis-jenis motivasi belajar. Nah, sekarang gue mau ngomongin tentang gimana caranya biar lo bisa mengubah motivasi lo menjadi motivasi yang benar. Sebelum lo lanjut, kalau lo gak tahu 1% itu apa, kita adalah startup pendidikan yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video ini, lo sedang ada di segmen sekolah. Oke, jadi apa sih yang bisa lo lakuin untuk mengubah dan meningkatkan motivasi belajar lo? Pertama, start with why. Pernah gak sih lo nanya ke diri lo sendiri, selama ini ngapain sih lo belajar gitu? Banyak banget orang yang bingung kalau ditanya atau nanya ke diri sendiri tentang hal ini. Dan kalau udah kayak gini, jangan-jangan ya alasan kenapa selama ini lo gak termotivasi atau gak semangat untuk belajar, ya karena selama ini lo belajar tapi lo gak tahu kenapa lo belajar. Lo gak tahu tujuan lo apa, lo gak tahu belajar itu buat apa, ya jelas lo jadi gak semangat dong. Ya ibaratnya lo melakukan sesuatu tapi lo gak tahu kenapa lo harus melakukan hal itu gitu. Makanya ini harus ditentuin segera. Buat tujuannya dari sekarang dan tulis sespesifik mungkin. Coba bikin tujuan belajar yang benar-benar itu dari keinginan dari diri lo sendiri. Misal, gue belajar karena gue pengen jadi psikolog. Atau gue belajar karena gue pengen punya skill keren biar nanti gampang untuk mencapai mimpi gue sebagai apa gitu. Dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk buat tujuan ini sespesifik mungkin. Biar jadinya jelas apa output yang mau lo capai nanti ketika udah belajar. Jadi belajar lo ini ada meaningnya nanti. Ada artinya. Dan ketika udah ada meaningnya, ini akan jadi motivasi buat. Karena ya kalau lo ngelakuin sesuatu tapi lo gak tahu artinya apa, gak tahu buat apa, ya gimana bisa semangat gitu. Makanya kalau gue rangkum, step pertama yang harus lo lakukan adalah pikirin apa tujuannya, spesifikin, dan tulis. Yang kedua, kalau lo emang ngerasa lagi stuck, ya udah gak apa-apa. Nonton YouTube aja dulu, kalau ngantuk ya udah tidur dulu bentar. Kasih waktu buat diri lo buat refresh. Jangan sampai lo ngantuk atau bosen atau stuck, tapi lo maksain terus untuk belajar. Ya jadinya nanti gak efektif, dan lo pun gak semangat ngelakuinnya. Gak apa-apa kok break bentar. Break 5 menit sampai sejam gak akan bikin nilai lo jadi hancur juga kan. Nah, dan ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya, yaitu space repetition. Kalau gue biasanya kalau lagi stuck gitu ya gue jalan ke luar rumah, jalan beberapa menit, ngelakuin hal yang lain dulu, nonton YouTube dulu, atau mungkin makan dulu. Gunanya apa? Nah, biar otak gue ini ke refresh dulu. Karena kalau bosen dan dipaksain, bisa jadi kinerja otak yang asalnya 100% itu gak maksimal gitu. Dan mungkin aja ketika lo paksain, mungkin yang kepake kinerjanya cuma 50%. Nah, kalau ngantuk gimana ya? Tidur aja dulu 20 menit pakai alarm. Ntar pas sudah bangun dan semangat lagi, baru lo bisa lanjut lagi. Yang ketiga, fokus. Jangan sampai belajar lo keganggu gara-gara main HP. Matiin notif sosmed lo, matiin HP-nya, atau uninstall aplikasinya aja sekalian. Karena jangan-jangan selama sejam lo belajar nih, misal lo belajar sejam ya, waktunya itu nggak lo pakai semuanya buat belajar, tapi lo pakai buat buka sosmed beberapa menit. Gak kerasa aja sampai akhirnya ternyata belajar kita yang efektif tuh cuma 15 menit ternyata. Mendingan kalau lo mau buka sosmed, ya beneran buka sosmed doang gitu, lo waktuin. Misal 10 menit, tapi habis itu lo harus belajar 20 menit atau mungkin 30 menit tanpa distraksi apapun. Nah, kenapa harus fokus? Karena ya kalau kita fokus, kita akan masuk ke kondisi tubuh yang dinamakan kondisi flow, yaitu ketika kita lupa sama semua yang ada di sekeliling kita dan benar-benar fokus sama apa yang akan kita kerjain sekarang. Perasaannya tuh sama kayak kalau lo main game atau lo ngapain gitu, terus tiba-tiba lupa, lah udah jam segini aja gitu gua main game, atau lo gua ngapain kok udah jam segini ya, atau ngobrol sama orang gitu. Nah, state flow ini sebenarnya bisa juga lo alami pas lagi belajar. Cuman ya kuncinya itu, lo harus fokus. Kalau nggak fokus, maka mode flow ini nggak akan tercapai gitu. Nah, sekian pembahasan tentang cara biar lo gak malas belajar. Kalau tertarik dengan pembahasan kayak gini, 1% udah bikin playlist lengkap tentang bahasan ini. Link playlistnya bisa lo cek di deskripsi. Lo juga bisa ngecek playlist kita yang lain yang udah gua taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video dari 1% supaya lo bisa berkembang menjadi lebih baik setidaknya 1% setiap harinya. Gua Evan dari 1%. Thanks. Sampai di sini dulu materi MPLS tentang motivasi dan semangat belajar. Semoga menginspirasi kalian menjadi lebih baik lagi, baiki diri kalian sendiri, keluarga, agama, nusa, dan bangsa, juga mencapai cita-cita kalian yang kalian inginkan. Semangat, semangat fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.